Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, di hari Sabtu kemarin, jadi udah 1 minggu yang lalu, ini saya tuh lagi belanja bulanan. Jadi emang belanja bulanannya itu sebelum Pak suami gajian. Karena di tanggal 24-25 Pak suami itu pergi holiday sama teman-teman. Jadi nggak mungkin banget kalau saya minta tolong buat ditemenin belanja bulanan. Oke, lanjut lagi. Tadi kakak lihat tuh yang pertama ngambil cimori. Nah, untuk harganya sekitar 8 ribuan, ngambilnya itu 2. Terus lanjut di sini saya tuh lagi ngambil telur, ngambilnya itu secukupnya aja. Kalau nggak salah kemarin harganya itu sekitar 35 ribuan. Nah, untuk harga per 1 kilonya itu 27.100. Kenapa saya tuh ngambil telur di sini? Karena teman saya tuh lagi sakit, jadi nggak jualan telur tuh sekitar 10 harian. Makanya saya putuskan buat beli di Yokia Mall aja. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tuh lagi mau nyari apa ya kira-kira? Nah, ini kakak lihat tuh minta agar-agar, tapi ngambilnya emang nggak banyak-banyak, secukupnya aja. Kalau nggak salah di sini harga per 100 gramnya itu sekitar 5 ribuan. Lanjut di sini saya nggak beli saus tiram ataupun yang lain-lainnya karena saya tuh udah beli yang gedenya di Shopee. Nah, ini saya ngambil yang ini aja nih, untuk harganya 7.700-an, ngambil satu aja, kali-kali pengen bikin salad buah. Lanjut, ini yang jadi primadonanya, harganya Masya Allah banget ya, 4.900. Saya ngambilnya itu 4 aja. Sebenarnya kurang ya ngambil segini karena niatnya tuh pengen bikin apa gitulah, tapi nggak apa-apa lah ngambilnya dikit dulu, nanti bakal nyicil lagi di Tokma. Nah, ini saya juga ngambil masako ayam, untuk harganya 4.900, saya ngambil 2 aja. Terus lanjut di sini saya juga ngambil margarin. Nah, margarin ini tuh harganya 6.900-an. Sebenarnya itu bisa murah lagi ya, kalau lagi promo biasanya itu sekitar 5 ribuan, tapi karena ya udahlah nggak apa-apa ya, males lagi buat nyari-nyari yang lagi promo, soalnya kan cuman margarin. Nah, di sini saya tuh lagi mau ngambil beras, karena beras yang dikasih ibu mertua saya tuh sisa yang ada di dalam tempatnya aja, kira-kira ya sekitar 10 kiloan lebih. Nah, di sini saya ngambil 10 kilo aja karena sekarang porsi makan kita itu emang lagi dikit ataupun lagi dikurangin. Jadi Pak suami itu pengen ngecilin perut. Nah, saya juga pengen ngecilin perut, makanya porsi makannya itu nasinya dikurangin. Nah, untuk nasi ataupun beras maksudnya ya, untuk harga per 5 kilonya itu 74.500. Kita ngambil yang anak raja sama Sania. Lanjut, tadi saya juga ngambil segitiga tepung. Nah, untuk harganya itu lagi promo sekitar 13.500-an. Ini Pak suami juga ngambil gula 1 kilo aja karena di rumah tuh masih ada sisaan 2 kilo. Untuk harga per 1 kilonya itu 17.500. Lanjut di sini saya juga ngambil Indomil SKM. Ini harganya itu lagi promo lumayan banget, 15 ribuan. Ngambil satu aja karena di rumah tuh emang masih ada sisaan kalau nggak salah 1,5. Terus lanjut ini saya juga ngambil UC. Ini mumpung lagi promo lumayan lah ya, 13.000 dapat 2. Tapi biasanya di Tokma sih lebih murah, tapi berhubung saya udah lama banget nggak ke Tokma, jadi nggak tahu harga di Tokma tuh kayak gimana. Nah, lanjut lagi di sini saya nggak ngambil susu steril ataupun Indomil karena emang lagi nggak ada promo. Nanti aja nyari-nyari di Tokma kalau ada promo, tapi nggak tahu kapan nyarinya. Nah, ini kakak itu ngambil susu, kalau nggak salah itu tuh harganya sekitar 5 ribuan apa ya. Nah, ngambil Hello Panda juga seperti biasa. Kakak lihat kalau di Yokia Mall tuh ngambil apa yang kakak lihat pengen. Nah, untuk harganya 7.900 tadi Hello Panda. Terus ngambil Kitela juga yang kecil, harganya 5.000. Kalau yang ini nih yang tadi ditaruh harganya sekitar 3 ribuan. Nah, lanjut lagi nih kakak Alea minta apa lagi nggak tahu. Oh iya, tinggal satu apa tuh, puff. Nah, biasanya kakak itu sering banget beli puff, tapi kita belum kesana karena emang lupa, kakaknya juga belum ingat. Nah, ini saya ngambil Super Sol. Nah, ini harganya itu lagi nggak promo sekitar 13 ribuan, tapi saya ambil aja karena emang lagi butuh. Nah, lanjut lagi ini saya mau ngambil Mr. Muscle yang khusus buat minyak, untuk harganya 7 ribuan lah ya. Ini tuh beneran bersih banget kalau buat ngebersihin area di bagian kompor ataupun minyak-minyak lah, pokoknya langsung kinclong lagi.
Nggak ada yang namanya lengket-lengket, pokoknya bener-bener kinclong banget teman-teman, wajib dicobain. Pokoknya yang ada tulisannya minyak gitu. Nah lanjut, ini saya ngambil sikat gigi yang dari Pepsodent. Maaf banget ya teman-teman semua, karena emang belum nemu sikat gigi yang enak aja selain dari Pepsodent. Untuk harganya itu 23 ribuan. Terus ngambil hit juga, harganya 32.900 ya, bikinlah 33.000. Lanjut, ini kakak Le lagi lari mau ngambil puff. Untuk puff ngambil 2 tuh gratis 1, jadi ngambilnya 3. Untuk harganya biasanya itu sekitar 5.500-an. Nah ini Pak suami lagi duduk-duduk, terus kakak Ale juga lagi nggak tahu ngapain. Ini kita itu lagi muter-muter kira-kira apa lagi yang dibutuhkan. Ternyata saya ngambil Sariwangi, dan saya juga belum nemu teh yang pas di lidah saya selain Sariwangi, makanya saya tuh masih bingung, jadi masih tetap ngambil Sariwangi. Untuk harganya 7.900 yang isinya 30 pieces. Ngambil racik ayam juga, ini harganya itu 5.000, dapatnya 3. Harga aslinya 2.100, jadi kan lumayan banget ya, langsung saya ambil aja. Lanjut, kita lagi ngeliat kira-kira tadinya itu saya mau beli samyang, tapi mana ya samyang? Apa saya nggak tahu kali ya yang samyang tuh kayak gimana. Biasanya kalau saya beli samyang tuh sama teman saya, tapi waktu kemarin saya ngeliat kayak siwer banget, padahal aslinya ada ya tadi tuh. Mungkin karena saya jarang banget makan samyang kali ya, jadi nggak tahu bungkusnya itu kayak gimana. Oke lanjut lagi, ini kita lagi ngelihat perdagingan, tapi saya nggak beli di sini. Terus lanjut lagi, saya juga bakal ngelihat frozen foodan. Ternyata waktu saya lihat-lihat harga frozen food tuh masih murah harga frozen food yang ada di dekat perumahan saya. Kalau di sini tuh harganya masya Allah lumayan banget. Untuk sosis charm yang biasa saya beli harganya 18.000, isinya 20 picisan lebih, itu kalau di sini harganya sekitar 30 ribuan apa ya. Jadi kan lumayan banget ya, makanya iya udahlah saya putuskan untuk nugget-nuggetan, untuk sosis, untuk apa tuh namanya smoke beef, saya putuskan beli yang di dekat rumah aja karena emang harganya itu lebih murah di sana. Nah lanjut, tadi kita juga lagi milih-milih makanan karena niatnya itu pengen makan di sini, udah lapar juga. Jadi kita berangkat dari rumah itu sekitar jam 10-an. Saya juga nyetir sendiri dari rumah. Masya Allah, alhamdulillah banget. Udah lumayan lancar sih, tapi kata Pak suami itu kurang fokus aja. Dan kaki saya seperti biasa, karena mungkin belum terbiasa nyetir kali ya. Jadi kalau turun dari mobil, pasti kaki saya tuh kayak gemeteran. Nah lanjut lagi, nih kita lagi ngeliat-ngeliat kira-kira mau makan apa. Kalau saya pengennya itu nasi goreng kencur, tapi ternyata kencurnya itu waktu dimakan kayak berasa banget, jadi kayak kurang nikmat. Nah kalau kakak Alia ngambilnya itu cuman perkedel, pengennya kakak Alia perkedel 2 sama capcay aja, ya udah nggak apa-apa banget. Kalau punya kakak Alia harganya itu 16 ribuan, kalau punya saya harganya 10 ribuan, kalau punya Pak suami harganya itu sekitar 26 ribuan. Nah terus kita juga ngambil minum, pokoknya total waktu saya bayar tuh kita makan segini harganya 55 ribuan. Tadi saya juga ngambil salad buah. Nah untuk salad buah tuh sekitar 15 ribuan yang saya ambil, agak lumayan banyak yang saya ambil. Nah alhamdulillah banget untuk belanja bulanan kali ini di Yogya Mall habisnya itu sekitar 500 ribuan. Terus kemarin saya juga udah belanja bulanan di Shopee, habisnya itu sekitar 1 jutaan. Tapi Masya Allah dapatnya itu banyak banget dan itu bisa bertahan lama banget karena yang saya beli itu beneran isinya banyak-banyak semua. Nanti bakal saya unboxing dan teman-teman juga bisa lihat sendiri apa yang saya beli. Jadi kebanyakan belanja bulanan kali ini tuh saya belinya emang di Shopee karena harganya itu Masya Allah beneran murce banget. Kadang kalau harganya itu murce, saya suka kalap gitu loh, sayang banget kalau dilewatkan. Dan waktu saya ngeliat lagi, oh iya ternyata besoknya lagi waktu saya ngeliat itu nggak ada promo kayak yang saya beli waktu kemarin pas tanggal 55. Jadi saya ngerasanya itu kayak beruntung banget gitu loh, nggak saya lewatkan harga promonya. Nah ini saya tuh lagi ngeliat mangkok harganya murah 10 ribuan, tapi saya nggak beli karena di rumah udah banyak mangkok, buat apa juga gitu kan ya. Paling sekarang yang saya butuhkan tuh kayak kebutuhan rumah tangga. Jadi biar apapun yang Pak suami, anak-anak ataupun saya butuhkan semuanya itu ada di rumah. Jadi nggak perlu lagi keluar-keluar rumah. Apalagi saya pribadi itu emang kurang suka banget kalau keluar-keluar rumah. Kecuali ada Pak suami. Kalau ada Pak suami saya suka banget keluar-keluar rumah. Tapi kalau buat keluar-keluar rumah sendirian saya kurang suka. Karena saya itu tipe orang yang agak introvert. Tapi kalau ngomong sama teman-teman semua kayak gini nih, ya udah saya mah enjoy aja. Tapi kalau ketemu langsung jangan ditanya, kadang tuh saya suka kayak diem dulu.
Jadi kalau di luar tuh saya orangnya emang agak pendiam, jarang banget saya tuh ngajak ngobrol duluan karena suka bingung mau ngajak ngobrol apa gitu. Paling kalau keluar rumah ya biasanya saya cuman pas nganter kakak alias sekolah, jemput kakak alias sekolah, nganter kakak alias les, dan juga jemput kakak alias les. Nah, di sela-sela waktu itu biasanya saya keluar sama teman saya, tapi kalau teman saya lagi nggak fit, kalau lagi nggak ikut ya biasanya saya keluar sendirian dan habis itu langsung pulang, kecuali ada tujuan mampir ke pasar ataupun ke warung sayur ya biasanya saya mampir sama Dek Mauren. Jadi saya tuh orangnya emang jarang banget kerumpi sama tetangga, seringnya itu emang di rumah aja, kecuali diajakin papa hari ataupun apa, ya udah hayu-hayu aja kalau saya kenal. Nah, seringnya itu saya keluar sama teman saya yang satu sekolahan, anaknya sama kakak Alia, udah itu aja. Oke, udahan dulu ceritanya. Nah, kali ini mau cerita lagi nih masalah saya belajar naik mobil. Nanti juga bakal di videoin sama Pak Suami, tapi emang gak banyak. Nah, kalau muka saya serius banget ya mohon dimaklumin ya teman-teman semua. Namanya kan lagi proses belajar nyetir mobil. Jadi emang belum bisa yang hahaha, masih fokus banget mukanya. Nah, kemarin tuh saya nyetir mobil dari rumah sampai ke Yogyakarta Mall, terus pulangnya juga saya nyetir sendiri dari Yogyakarta Mall sampai ke rumah, tapi arahnya itu berbeda. Jadi kalau pulangnya saya lewatnya itu Galumas, kalau berangkatnya saya lewatnya itu Tuparef. Jadi biar menguasai semua jalanan. Dan saya juga parkir sendiri. Waduh, Masya Allah, rasanya parkir sendiri tuh beneran kayak deg-degan banget ya. Untungnya itu di depan saya nggak ada mobil. Kalau ada mobil ya saya nggak tahu lagi tuh posisinya kayak gimana. Soalnya kan belum jago banget. Ya, tapi saya juga sering banget saya ngeliat tutor-tutor di Instagram gitu kan ya, yang bikin saya agak berani naik mobil sendiri. Nah, kalau kata Pak Suami kemarin waktu saya belajar naik mobil tuh dari 1 sampai 10 nilainya itu baru 7. Jadi kekurangannya kata Pak Suami tuh saya kurang fokus aja. Nah, kadang emang iya sih saya kurang fokus ya. Pokoknya begitulah, namanya juga lagi naik mobil ya, belajar awal-awal. Tapi nggak awal-awal juga sih ya. Saya belajar udah lumayan lama dan berani nyetir sendiri di jalan raya ya baru sekarang-sekarang ini. Nah, kata Pak Suami juga saya bakal dilepasin naik mobil sendiri kalau nilainya saya udah 9,5. Jadi saya tuh emang belajar mandiri sama Pak Suami, nggak belajar di luar. Nah, kalau sama Pak Suami, ya emang iya sih dibentak-bentak mulu. Mental saya kayak hancur, tapi nggak apa-apa ya. Daripada saya belajar sama orang, nanti nggak tahu juga kan ya orangnya tuh kayak gimana. Sehancur-hancurnya mental saya belajar sama Pak Suami, tetap aja sih bakal saya praktekin semua yang diomelin sama Pak Suami. Karena kan itu yang bener. Jadi pada intinya kalau belajar mobil sama Pak Suami kita nggak boleh ngeyel, kita harus iya aja ikutin instruksi dari Pak Suami. Kalau Pak Suami bilang kesini ya udah kita manut aja. Pokoknya jangan sesuai enaknya kita. Oke, lanjut ya, saya mau sholat duhur terlebih dahulu bareng kakak Alia dan juga Pak Suami. Karena kakak Alia udah sholat 5 waktu, jadi kakak Alia sholat terus setiap kali kita pergi kemana-mana. Nah, alhamdulillah kita mau pulang dan pastinya saya nyetir lagi. Pak Suami juga mengizinkan, malah Pak Suami itu bener-bener excited banget kalau saya tuh belajar mobil. Pengennya Pak Suami tuh biar istrinya cepet bisa, jadi biar bisa naik mobil sendiri, pengen kemana ya udah pergi sendiri gitu. Nah, ini saya tuh lagi nyetir mobil, waduh Masya Allah mukanya tuh bener-bener serius banget karena emang harus fokus sama jalanan. Apalagi kalau lagi naik mobil kayak gini kan kita harus fokus sama spion kanan kiri, terus juga fokus sama spion belakang, pokoknya bener-bener harus fokus banget ke depan. Nah, apalagi sering juga kan ya motor kayak wus gitu, jadi kan kadang kaget. Ya udahlah, sampai sini aja ya video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.